Sambil nunggu. Tasbihnya emang gak ada suaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu di kajian Riyadhus Shalihin bab 183 dan sampai 184. Salat bin salam mereka selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi pagi hari ini ada dua bab yang dibahas bersama. Ya saya nggak bahas sih sebenarnya, cuma baca aja gitu. Oke, itu Riyadhus Shalihin bab 183, anjuran membaca surah-surah tertentu atau ayat-ayat tertentu. Ini konteksnya bukan cuma dalam sholat, nanti ada beberapa tempat ataupun beberapa kondisi yang dianjurkan membaca ayat-ayat tertentu. Mungkin kita mikir ini cuma buat sholat, oh tentu saja tidak. Ini ada kondisi dan tempat-tempat tertentu yang disunahkan membaca sesuatu ayat tersebut. Gitu. Oke, pertama hadis 1 di bab ini dan 19 pada bab ini. Dari langsung baca artinya aja ya, karena banyak hadisnya, cukup banyak, ada 14 hadis hari ini gitu. Dari Abu Sa'id yaitu Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, tidakkah engkau suka jikalau saya mengajarkan padamu akan seagung-agung surat dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengambil tanganku setelah kita hendak keluar. Saya pun berkata, ya Rasulullah, sungguhnya Tuhan tadi bersabda, sungguh-sungguh saya akan mengajarkan padamu seagung-agung surat dalam Al-Quran. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, seagung-agung surat ialah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim hingga seterusnya sampai waladhdallin. Itulah as-sab'ul matsani, yakni 7 ayat banyaknya dan akan diulang-ulangi 2 kali atau surah Al-Fatihah. Juga itulah yang disebut Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Itu riwayat Bukhari. Jadi surah Al-Fatihah ini merupakan seagung-agung surah ataupun apa ya, lupa sebutannya. Itu ada namanya wali dari Al-Quran, itu adalah surah Al-Fatihah. Dan itu surah Al-Fatihah pun jadi syarat wajib di setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu hadis pertama. Hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai surah Qul huwallahu ahad, yakni surah Al-Ikhlas, yaitu demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran mengenai pahala membacanya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, apakah seorang di antara engkau semua itu akan merasa lemah atau tidak kuat untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Tentu saja hal itu dirasakan berat oleh mereka dan mereka berkata, siapakah di antara kita semua yang kuat melakukan itu ya Rasulullah? Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad Allahus samad adalah sepertiga Al-Quran, yakni pahala membacanya menyamai membaca sepertiga Al-Quran itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi melalui hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa Quran surah Al-Ikhlas ketika kita membacanya, maka pahala membaca surah tersebut setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Dan mungkin entah ini kisah yang masyhur kalau nggak salah, seperti hal Ali yang ada semacam sayembara gitu untuk menikahi Fatimah, dan Ali memenangkannya karena membaca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali. Nah itu hadis ceritanya sahih atau enggak, silakan cari gitu ya.
Tapi kalau saya sendiri sering baca surah Al-Ikhlas ini setiap selesai sholat. Nah, jadi saya setelah sholat itu baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, dan 2 surah terakhir Al-Baqarah. Itu salah satu sunnah juga, 2 surah Al-Baqarah setelah sholat wajib kayak gitu. Hadis ketiga ini saya baca 3 hadis pertama dulu deh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pula bahwasanya ada seorang laki mendengar lelaki lain membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, dan orang itu mengulang-ulanginya. Setelah datang pagi harinya, orang yang mendengar itu pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyebutkan pada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang didengarnya. Seolah-olah orang ini menganggapnya sebagai amalan yang kecil saja atau kurang berarti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu menyamai pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya siapa yang mau baca? Aku. Boleh, reka. Kang Oh Reka. ya udah, maka Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Qul huwallahu ahad. Itu sesungguhnya surat ini adalah menyamai pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Innaha ta'dilu thulusal Qur'ani, riwayat Muslim. Oke, jadi ada berapa hadis jadinya? Ada 2 hadis yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran, membaca Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran, seperti itu. Itu hadis ke-4. Hadis ke-5 siapa? Kah yang mau baca di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca aja. Dari Anas radhiyallahu an. Ini aku. Oh iya. Dari Anas radhiyallahu an bahwasannya ada seseorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya senang sekali pada surat ini, yaitu Qul huwallahu ahad." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kecintaanmu pada surat itu akan dapat memasukkan engkau ke dalam surga." Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini hadis hasan. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab Shahihnya sebagai ta'liq. Pernuhun. Ta'liqan. Ya, inna hubbaha ada khalaqal jannah. Semoga kecintaanmu pada surah ini akan dapat memasukkan engkau dalam surga. Jadi, misalkan ada imam yang sering baca Ikhlas, siapa tahu dia paham hadis ini gitu ya. Jadi sering baca Al-Ikhlas gitu. Jangan dibilang, ini imamnya tidak berkompeten jadi imam gitu. Bacanya pendek tersawah. Mungkin dia paham hadis ini gitu ya. Jadi, silakan berpositif thinking kayak gitu. Mungkin ilmu kita aja belum nyampe sampai hadis ini kayak gitu. Begitu. Itu hadis ke-5. Dan satu hal yang menarik ya, jadi saya juga lupa ini penamaan surah di Al-Quran itu oleh siapa saya lupa, tapi emang kalau baca hadis gitu ya, jarang banget yang hampir semuanya kayaknya menyatakan bahwa surah itu dipakai awalan surahnya. Misalkan tadi ada Al-Fatihah sebutinnya Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Buat surah-surah yang lain. Ini Al-Ikhlas pun pakai Qul huwallahu ahad. Begitu. Mungkin kalau ada yang tahu sejarah penamaannya mungkin bisa dijelasin nanti di akhir. Oke, begitu. Itu hadis ke-5, hadis ke-6 silakan. Halo. Ojak. Dari Langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah engkau mengetahui beberapa ayat yang diturunkan malam ini? Benar-benar tidak ada sama sekali yang seumpama dengan itu, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas." Hadis riwayat Muslim. Oke, makasih Radit. Sepahaman saya dari 2 surah ini itu turun karena sebab nuzulnya ketika Rasulullah
sihir saat itu, dan obat dari sihir tersebut adalah 2 surah ini. Jadi kalau kalian ingin menangkal sihir, jadi bisa dibaca 2 surah ini gitu ya. Ada Al-Falaq dan An-Nas. Selain itu mungkin ada cara lain, yaitu baca Ikhlas tadi, Al-Ikhlas, dan makan kurma azwa kalau nggak salah, dan wudu kayak gitu. Jadi salah satu penangkal sihir bagi seorang muslim adalah membaca 2 surah ini. Jadi Al-Falaq dan An-Nas. Dan baiknya memang dibaca setelah sholat maupun ketika zikir pagi dan zikir sore. Itu 2 waktu yang sangat baik untuk baca 3 surah tadi. Baik gitu. Hadis ke-6. Hadis ke-7, silakan. Siapa? Ambi Oke, silakan langsung aja mulai. dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulunya selalu berta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan mata manusia, sehingga turunlah 2 surat Muawwidzah, yaitu surat-surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah kedua surat itu turun, lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam mengambil keduanya itu saja, mengamalkannya dan meninggalkan yang lain-lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Oke. Jadi inti hadis ini adalah berta'awudz dan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan mata manusia, sehingga turunlah 2 surah Muawwidzah. Jadi ada Muawwidzah itu apa? Surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah, saya lupa ini meninggalkan yang lain-lainnya itu apa, saya lupa. Jadi kalau misalnya kalian yang tahu atau mau nyari sekarang gitu, nanti dikasih tahu, itu sangat baik gitu ya. Tapi memang 2 surah ini sangat bermanfaat untuk menangkal hal-hal yang tidak baik, termasuk sihir tersebut begitu. Itu hadis ke-7. Hadis ke-8 siapa? Ada yang mau baca? Ini siapa yang datang hari ini ya? Siapa yang datang hari ini? Ada Rojak. Rozak udah tadi. Rojak. Oke, saya lagi balik lagi deh ya. Belum. Dari Bapak lagi. siapa? Rojak. Rozak tadi siapa yang baca? Itu Rojak 1, Bi. Ini Rojak 2. Alah. Saya mulai deh. Oh gitu ya? Mana nih? Ya, mulai. Oh ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah dari Al-Quran itu ada sebuah surat yang jumlah ayatnya ada 30 ayat. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang jikalau ia membacanya, sehingga orang itu diampuni. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan dengan menggunakan kata tasya'u sebagai gantinya syafaat. Artinya sama, yaitu memberi syafaat. Gitu. Ini berarti berbeda dengan sebelumnya. Tadi beberapa hadis sebelumnya membahas surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan ini hadisnya membahas tentang Quran surah Al-Mulk. Nah, apa syafaat fadilah dari surah ini adalah syafaat bagi pembacanya. Nah, ada satu hadis, lupa saya secara tekstil gimana, tapi intinya adalah ketika seorang tersebut sangat menyukai surah Al-Mulk, maka ia datang ketika di kuburnya nanti. Jadi ketika ada malaikat yang akan menyiksa dia gitu nanti. Nah, surah Al-Mulk ini yang akan menghalanginya. Nah, ini bukan bagianmu karena orang ini sangat mencintai kunya itu adalah Al-Mulk tersebut begitu. Selain itu memang disunahkan sebelum tidur baca surah Al-Mulk 30 ayat gitu ya.
Saya juga udah lama gak ngapalin, jadi saya akan amalkan lagi ya. Semoga bisa diamalkan oleh kita semua. Gitu. Begitu. Itu Al-Mulk, Quran Surah Al-Mulk. Selanjutnya hadis ke-9. Siapa yang mau baca? Kayaknya saya yang baca aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Oke. Udah mulai. Siapa tuh tadi? Yang bismillah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di waktu malam, yaitu ayat amanah rasulu sampai akhir surat. Amanah rasulu sampai akhir surat, ini Al-Baqarah ya 28. Maka kedua ayat itu mencukupinya. Muttafaq alaih. Dikatakan oleh para alim ulama bahwa arti kafatahu atau mencukupi orang tadi, maksudnya mencukupi dari apa yang gak disenangi atau gak diinginkan pada malam itu. Ada pula yang mengartikan mencukupi dari berdiri untuk sholat malam. Oke. Tolong jelaskan lagi. Saya belum membaca secara full gitu ya. Maksud hadisnya apa gitu. Tapi mungkin dengan baca hadis tersebut, maka kita dapat apa ya namanya, maksudnya ya, gimana cara bahasa kesediaan apa yang kita tidak senangi gitu bisa seyogianya selesai ketika membaca surah tersebut gitu. Jadi misalkan ada kesal sama orang ataupun sedih gara-gara yang nangis gitu, yang kurang bagus gitu. Semoga dengan ketika setelah membaca 2 surah ini, kesedihan akan hal tersebut bisa berkurang, seperti itu mungkin mudahnya. Ada pula yang mengartikan mencukupi dari berdiri untuk sholat malam, itu saya juga nggak tahu, karena Rasulullah pun baca ayat ketika sholat malam itu bisa sampai 4 juz, dan itu lebih dari surah Al-Baqarah tentunya, itu sampai Ali Imran sampai ke An-Nisa kayak gitu. Itu hadis ke-9. Hadis ke-10 saya baca lagi aja dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan yang tidak pernah sholat sunnah atau membaca Al-Quran di dalamnya, sehingga sepi dari ibadah. Sungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, ya ini sering muncul, saya juga sering baca hadis ini, sering nemu sih sebenarnya. Jadi salah satu ini lupa, apakah ada tambahan lagi? Oh, nggak ada. Jadi ada hadis lain sebenarnya yang menjelaskan perihal setan lari dari rumah ketika ada yang baca Al-Baqarah. Itu ada hadis lain yang menyatakan bahwa ketika suatu rumah dibacakan surah Al-Baqarah, maka rumah tersebut selama 3 hari akan dijauhi oleh setan. Itu hadis tambahannya, tapi di sini nggak ada. Ya, di sini nggak ada. Ini hadis 12 panjang. Jadi hadis 10, salah satu hal yang paling digarisbawahi karena perihal tentang jalan surah, yaitu ketika kita seorang membaca Al-Baqarah, maka rumahnya akan dijauhi oleh setan sama berapa lama? Sama 3 hari. Ini harusnya ada tambahan. Gak ada tambahan hadis lain, tapi ada hadis lain yang menyatakan hal tersebut kayak gitu. Jadi kalau kalian misalkan ada mulai hal-halnya gak enak gitu ya, terus mulai mata kalian sangat jeli akan hal-hal yang tidak kasat mata, nah itu baiknya baca Al-Baqarah di rumah kalian kayak gitu. Begitu. Itu hadis ke-10, hadis ke-11 akan yang mau baca. Oke, langsung mulai aja. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Abul Munzir, adakah engkau mengetahui ayat manakah dari kitabullah, yakni Al-Quran, yang ada beserta beragung? Lalu saya yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ini ayat kursi. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lalu menepuk dan berkata, semoga engkau mudah
oleh ilmu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan demikian karena benar sekali apa yang diucapkan Abul Munzir itu. Riwayat Muslim. Oke. Jadi kalau Al-Fatihah itu surah paling utama, ya ada yang agung itu Quran, ayat kursi. Mungkin salah satu alasannya adalah ayat kursi ini mungkin ayat yang paling banyak mengandung Asmaul Husna, ada 17 Asmaullah yang terkandung dalam ayat tersebut. Makanya mungkin dijadikan sebagai ayat yang teragung begitu. Dan mungkin salah satu hikmahnya juga dari hadis ini adalah ketika kita menginginkan seseorang mendapatkan ilmu, maka doakan kayak gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Siapa? Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Yang nomor 12 ya, Bi? Ya. Oke, aku aja. Dari Ibu. Nah, ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, saya diserahi oleh Rasulullah SAW untuk menjaga sesuatu dari hasil zakat Ramadan, yakni zakat fitrah. Kemudian datanglah padaku seorang pendatang. Segeralah ia mulai mengambil makanan itu sepenuh tangannya lalu diletakkan dalam wadah. Saya lalu menahannya terus berkata, sungguh-sungguh engkau akan saya hadapkan kepada Rasulullah SAW. Gitu. Orang itu berkata, sesungguhnya saya ini adalah seseorang yang sangat membutuhkan gitu, dan saya mempunyai tanggungan keluarga yang banyak gitu, serta saya mempunyai hajat yang sangat sekali, maksudnya amat fakinya. Setelah itu ia pun saya lepaskan dengan membawa makanan secukupnya. Oh, ini ternyata. Terus pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Hurairah, apakah yang dikerjakan oleh tawananmu, yakni orang yang kau pegang tadi malam? Saya menjawab, ya Rasulullah, ia mengadukan bahwa ia mempunyai kebutuhan serta keluarga. Lalu saya kasihan padanya. Maka dari itu, ya saya lepaskan aja gitu kan. Yakni sesuka hatinya pergi. Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya orang itu telah dusta sama kamu gitu. Dan ia akan balik lagi gitu katanya. Jadi saya mengetahui bahwa ia akan kembali karena begitulah sabda Rasulullah SAW. Selanjutnya saya ngintip tuh. Tiba-tiba ia kembali lagi dan segera saja mengambil makanan lagi. Lalu saya berkata, sungguh-sungguh saya akan menghadapkan engkau kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, biarkanlah, tolonglah sekali ini saja. Aku Glenn Fadli. Sebab sesungguhnya saya adalah seorang yang amat membutuhkan dan saya mempunyai banyak keluarga yang menjadi tanggungan saya. Saya tidak akan kembali lagi, kata gitu. Terus sekali lagi saya naruh belas kasihan padanya. Abu Hurairah ngasih lagi, kasihan lagi. Lalu saya lepaskan sekehendak jalannya. Ketika pagi datang, Rasulullah SAW bersabda padaku, Abu Hurairah, apa yang dilakukan pada tawananmu kemarin malam? Terus berkata, dia ngadukan lagi, dia ngomong lagi kalau misalnya dia tuh butuh banget gitu dan punya banyak tanggungan keluarga. Makanya saya kasihan sama dia dan ya udah saya lepaskan lagi gitu. Terus Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia dusta gitu dan dia bakal balik lagi. Saya ngintip untuk yang ketiga kalinya, ia datang dan ngambil makanan lagi gitu. Kemudian saya berkata, kali ini benar-benar gitu, saya bakal bawa kamu ke Rasulullah SAW. Dan ini yang terakhir, karena untuk ketiga kalinya engkau datang, sedang engkau memastikan tidak akan datang, tapi malah datang lagi kata gitu. Orang itu berkata, tolonglah biarin lagi kata gitu, supaya tolong lepasin lagi katanya. Sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat padamu yang dengannya itu Allah akan memberikan manfaat padamu. Terus berkata, saya berkata, Abu Hurairah, apakah kalimat-kalimat itu katanya? Ia menjawab, jikalau engkau hendak menempati tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya kalau itu engkau baca, engkau akan senantiasa didampingi oleh penjaga dari Allah dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan.
Sehingga datang waktu pagi. Akhirnya orang itu saya lepasin lagi sekehendak jalannya. Lalu pagi harinya Rasulullah nanya lagi gitu. Apakah yang dilakukan pada tawananmu tadi malam? Terus menjawab, ya ia menyangka bahwa ia mengajarkan padaku beberapa kalimat, dengannya itu Allah akan memberikan kemanfaatan padaku. Lalu ya udah saya lepasin aja katanya. Menurut kehendak jalan. Lalu beliau SAW bersabda lagi, apakah kalimat-kalimat itu katanya. Abu Hurairah menjawab, ia berkata kepada saya, kalau mau tidur katanya baca ayat kursi dari permulaannya sehingga sampai dihabisin juga ayat itu sampai selesai, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ia melanjutkan katanya kepada saya, jikalau itu engkau baca, maka engkau selalu akan didampingi oleh seorang penjaga dari Allah, dan syaitan gak akan dekat kepadamu sehingga sampai waktu pagi. Terus Nabi SAW bersabda nih, sesungguhnya dia benar berkata padamu seperti itu, yakni ketika membaca ayat kursi ya, maka engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Tapi orang itu sendiri sebenarnya adalah pendusta besar. Apakah kamu tahu bahwa orang yang ngajak kamu bicara itu selama 3 hari berturut-turut itu siapa, tahu nggak? Terus Abu Hurairah menjawab, nggak tahu. Terus, ini beliau menjawab, orang itu adalah syaitan. Riwayat Bukhari. Oh, iya. Pernah tahu cerita ini. Jadi ini Ya, Bi. tentang surah Quran ayat 255. Nah, satu hal ketika baca hadis itu sesuai hadisnya, karena kita nggak tahu teksnya itu seperti apa nih, ikutin ini. Berarti karena saya bukan ahli bahasa gitu ya, jadi ikutin aja teks yang ada di sini gitu. Apalagi ada tambahan tadi, ya itu kurang baik menurut saya sih gitu. Oke. Itu hal hadis, hal ayat kursi. Jadi keterangannya ayat kursi yang dimaksud dalam hadis di atas ialah sebagaimana yang tercantum di bawah ini dan sebelum membaca ayat tersebut. Nah, sebaiknya baca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hingga mulai ayat Al-Kursi tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Yang ini artinya saya akan baca aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'ilmihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, begitu. Jadi ada 17 Asmaul Husna, dan ternyata yang diajak ngomong itu ternyata setan gitu ya. Itu motif sekali data hadisnya. Hadis terakhir di bab ini. Siapa yang mau baca? Kalau nggak ada, oke, saya baca aja deh. Dari Abu Tadi mau baca saya. radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka ia terjaga dari gangguan Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan dari akhir surah Al-Kahfi radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Nah, jadi hadis ini menerangkan bahwa satu hal yang dapat menangkal fitnah Dajjal adalah menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi. Nah, karena di riwayat lain bilang ada akhir surah Al-Kahfi juga, ya baiknya dihafal seluruh surah saja gitu. Mudahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kesanggup bisa cukup awal surah saja gitu. Satu hal menangkal Dajjal adalah kabur dari Dajjal gitu. Ini kalau misalkan kalian, kalau nggak salah siapa ya, lupa ya yang sekarang ini. Ketika kita ketemu Dajjal ataupun pasukannya, nah baiknya baca terus saja nih 10 ayat awal ini supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Entah kitanya dimudahkan jalan untuk kabur ataupun mungkin hal-hal lain macam ternyata kita tidak terlihat oleh pasukan Dajjal tersebut. Begitu. Ini hadis terakhir bab 183, dan kita masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 184, sunahnya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Ini cuma ada satu hadis
Siapa yang mau baca? Dery atau Radit? Belum. Oh, dari aja. Dari, ayo baca dari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1/1023. Langsung artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak satu kaum pun yang sama berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, sambil membaca kitabullah dan saling bertadarus di antara mereka itu, yaitu berganti-gantian membacanya, melainkan turunlah ketenangan di atas mereka, serta mereka akan diliputi oleh kerahmatan dan diliputi oleh para malaikat, dan Allah menyebutkan mereka itu kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Riwayat Muslim. Oke, jadi ini mungkin salah satu hadis yang sering disampaikan ketika faedah untuk bermajlis, dalam hal ini baca Al-Quran bersama begitu. Jadi tidak ada satu kaum pun yang bersama dalam satu rumah. Nah, ini apa nih dalam hadisnya itu ada buyutillah, rumah-rumah Allah. Ada juga di surah Al-Fat. Apa? Ada yang tahu? Perihal sakinah. Anzala Tidak sakinah. tahu. Qulubihim Tidak tahu. Mungkin Radit bisa baca, Radit, yang anzala sakinah fi qulubil mu'minina. Oke, tidak muncul Radit ya, tidak apa gitu. Mungkin bentar, baca dulu. Buka Surat ke-48 Al-Fat. sambil buka artinya. Mana. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kemuliaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Begitu. Jadi salah satu turunnya sakinah kepada seorang muslim ataupun seorang muslim adalah ia bermajlis dan membaca Quran bersama begitu. Kalau misalkan dia tidak tenang ketika baca Quran bersama, mungkin ada yang salah di mana begitu. Ataupun kalau misalkan kalian salah satu tanda orang munafik ketika masuk masjid adalah ya berburu keluar dari masjid kayak gitu. Itu salah satu ciri orang munafik. Begitu. Oke, ini hadis terakhir dan tada selesai gitu. Ada yang ingin disampaikan terakhir mungkin? Ada yang ingin didiskusikan bersama ya, bukan saya jawab sebenarnya. Begitu. Summary-nya berarti ini ya, banyak kayak Banyak. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas sepertiga. Terus tadi juga ada ayat kursi. Terus tadi ada Al-Mulk ya. Tadi Al-Mulk buat apa, Bi? Syafaat. Nah, jadi Sebelum buat tidur ya, terutama itu ada beberapa amalan yang bisa digunakan. Pertama itu wudhu, terus bersihin tempat tidur, terus lupa baca zikir tahlil tahmid takbir 33 kali itu satu. Kemudian urutannya lupa. Bentar, apa yang benar? Yang benar lupa, tapi kalau saya biasanya zikir baca 3 surah akhir itu 3 kali, terus ke ayat kursi setelah baca ditiup ke tangan terus diusap ke seluruh tubuh. Itu ada sunahnya juga. Dibaca terus ditiup ke seluruh tubuh itu ada. Jadi baca, tiup ke tangan usap ke seluruh tubuh. Itu ayat kursi. Terus baca udah tidur selesai kayak gitu. Tapi kalau mau tambah al-mulk itu bagus juga. Itu perihal ya dan ayat kursi 2 itu sebenarnya.
Oke. Serius. Terus apa Terus gitu? tadi Al-Baqarah ayat terakhir yang dari amanah Rasulu 285 sampai 286. Nah, itu mencukupi dia malam tersebut. Terus Al-Fatihah, Ummul Quran. Nah, ya benar, Ummul Quran. Jadi yang paling utama dalam Al-Quran. Yang paling agung itu surah Al-Quran, ayat kursi begitu. Begitu. Terakhir Al-Kahfi ya, yang Dajjal udah. Kalau nggak ada yang ingin disampaikan, kita tutup saja. Udah, aku mau summary aja tadi. Oke, kita tutup dengan alhamdulillah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu. Pekan depan nggak tahu ada lagi nggak pekan depan? Atau ini terakhir ya? Pekan Gimana depan nih, Kang? tetap ada ya. Oh, Nah, berarti oke, mulai bagus. jadi absen 1 lagi. Oke. Iya, Nadif dari lagi. Reka lagi. Terus Derry mau sebelum Reka nggak, Derry? Boleh Kang, boleh. Berarti Derry, Reka, mulai lagi ya. Sip, berarti begitu. minggu depan saya. Betul, minggu depan ya, siap-siap ya. Hadisnya Jumlah yang mana? hadisnya mungkin kita ya. Nanti saya share ya hadis yang mana. Ya, baik. Terus bisa nggak kalau kita one day one juice di Ramadan ditarget semua anak kelas Ramadan S3? Bisa. Bismillah. Bisa, Kang. Bisa banget, bisa banget. Nanti Bisa banget. sistemnya lapor aja tiap hari ya, checklist berhasil atau enggak gitu ya. Cukup lapor aja. Saya bisa aja. Odo Nggak ada Jideri bangetnya. Odo Jideri jus berapa, Odo Hasbi jus berapa yang dibaca di hari tersebut dapat jus berapa. Kita pengen hatam ya masing-masing di antara kita di bulan Ramadan ya. Masya Allah. Sip. Terus oh iya gengs, ini pastikan rajin ikutan les bahasa Inggris ya. Jadi mahal, setiap orang itu dibayarin mahal banget. Itu biaya pembinaan beberapa semester itu sama dengan biaya pembinaan bahasa Inggris. Jadi silakan rajin-rajin ya belajar bahasa Inggris ya. Usahakan buka laptop, ikut meetingnya dengan baik gitu ya. Silakan dioptimalkanlah dengan baik ya, disyukuri apa-apa yang sudah didapatkan. Seperti itu ya. Saling mengingatkan juga kepada award yang lain untuk rajin ikut les bahasa Inggrisnya. Begitu, izin nitip pesan. Oke. Naik. Tenun, Kang. Ya, mangga. Oke, udah ditutup ya tadi. Silakan. Oke. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternuhun. Yo. BTW. Sid, saya bisa aja Sid, bukan bisa banget. Oh iya, lu kenapa deh? Lo ala ya Sid, ada bangetnya.